Di tengah malam yang hujan deras di Jakarta, Rina mendengar ketukan pintu yang mendesak. Saat dia membuka, dia melihat Maya, kekasih lamanya yang telah menghilang selama 5 tahun, berdiri di sana dengan wajah pucat dan tangan gemetar memegang sebuah amplop tebal. "Aku harus memberitahumu sesuatu," kata Maya dengan suara bergetar, "dan itu akan menghancurkan segalanya yang kau percayai." Rina terpaku, hatinya berdegup kencang. 5 tahun lalu, Maya tiba-tiba meninggalkannya tanpa penjelasan, meninggalkan Rina sendirian dengan mimpi-mimpi yang hancur dan hati yang retak. Mereka bertemu di Universitas di Bandung, di mana Rina, seorang mahasiswa sastra berusia 23 tahun, jatuh cinta pada Maya, seniornya yang cerdas dan karismatik berusia 25 tahun. Cinta mereka tumbuh diam-diam di tengah masyarakat Indonesia yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. Mereka berjanji untuk bersama selamanya, tapi tekanan dari keluarga Maya, yang berasal dari keluarga konserati di Jawa Tengah, mulai menekan. Ayah Maya, seorang pengusaha sukses, mengancam akan memutuskan warisan jika Maya tidak menikah dengan pria yang dia pilih. Maya ragu-ragu. Dia mencintai Rina, tapi dia juga takut kehilangan segalanya. "Kita bisa bersembunyi," kata Rina suatu malam, saat mereka berbaring di apartemen kecil Rina di Jakarta. Tapi Maya tahu itu tidak mungkin. Keluarganya telah mengatur perjodohan dengan seorang pria bernama Andi, anak dari mitra bisnis ayahnya. Maya berjuang dengan konflik batin, apakah dia harus mengikuti hati atau memenuhi ekspektasi keluarga. Akhirnya, dalam sebuah keputusan yang menyakitkan, Maya memilih untuk pergi, meninggalkan surat singkat yang mengatakan, "Makan aku, tapi aku tidak bisa melawan ini." Rina hancur. Dia menangis berhari-hari, menolak makan, dan hampir putus asa. Teman-temannya mencoba menghibur, tapi tak ada yang tahu rahasia hubungan mereka. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak melindungi hak, Rina merasa sendirian. Dia mulai bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan buku, mencoba membangun hidup baru. Tapi bayang-bayang Maya selalu ada. Setiap malam, dia memimpikan Maya, bertanya-tanya apa yang salah. Kembali ke malam itu, Maya masuk ke apartemen Rina, basah kuyup oleh hujan. "Aku menikah dengan Andi," katanya langsung, membuat Rina mundur selangkah. "Tapi itu bukan akhirnya. Aku punya anak kembar 3 dari pernikahan itu." Rina merasa dunia berputar. Bagaimana bisa? Maya yang pernah berjanji cinta abadi padanya, sekarang punya keluarga. "Kenapa kau kembali sekarang?" tanya Rina dengan suara parau. Maya duduk, membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen medis dan surat-surat hukum. "Anak-anak itu bukan milik Andi secara biologis," jelas Maya. "Aku menggunakan donor sperma karena Andi mandul. Tapi sekarang, Andi tahu tentang kita. Dia menemukan surat-surat lama dan oto-oto kita. Dia mengancam akan membawa anak-anak itu pergi dan mempublikasikan rahasia kita jika aku tidak meninggalkannya." Rina terkejut. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan lama, tapi juga tentang masa depan. Maya melanjutkan, "Aku meninggalkanmu karena ayahku mengancam akan menghancurkan karirmu juga. Dia punya koneksi di pemerintahan. Aku pikir dengan menikah, aku bisa melindungimu. Tapi sekarang, semuanya runtuh." Rina merasa campur aduk, marah, sedih, dan masih ada sisa cinta. Apakah dia harus membantu Maya, atau membiarkannya menghadapi konsekuensi sendiri? Mereka berbicara sepanjang malam. Maya menceritakan bagaimana pernikahannya dengan Andi adalah neraka. Andi, yang awalnya tampak baik, ternyata posesi dan kasar secara emosional. Dia sering mempertanyakan kesetiaan Maya, terutama setelah mengetahui masa lalunya. "Aku tidak pernah mencintainya seperti aku mencintaimu," kata Maya, air mata mengalir.
Rina ingin memeluknya, tapi dia menahan diri. Kau meninggalkanku sendirian menghadapi dunia yang membenci orang seperti kita, balas Rina. Bagaimana aku bisa memakan itu? Pagi datang dan Rina harus memutuskan. Maya memohon bantuan untuk melindungi anak-anaknya. Mereka tidak tahu apa-apa. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Rina berpikir tentang masyarakat Indonesia, di mana diskriminasi terhadap LGBT masih kuat. Jika rahasia ini terungkap, bukan hanya Maya yang hancur, tapi juga Rina. Tapi dia juga ingat janji mereka dulu. Akhirnya, Rina setuju untuk bertemu dengan pengacara. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Rina dan Maya bertemu diam-diam. Rina membantu Maya mengumpulkan bukti untuk perceraian. Tapi Andi mulai curiga. Dia mengirim pesan ancaman ke Maya, "Jika kau pergi, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Maya panik. Dia tahu di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, pengungkapan seperti itu bisa berujung pada pengucilan sosial atau bahkan kekerasan. Rina, yang sekarang berusia 28 tahun, telah menjadi lebih kuat. Dia bergabung dengan komunitas LGBT rahasia di Jakarta, di mana dia belajar tentang hak-hak mereka. Tapi tetap saja ketakutan ada. "Kita harus hati-hati," katanya pada Maya. Maya, 30 tahun, terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Anak-anak kembar tiganya, yang berusia 4 tahun, adalah cahaya dalam hidupnya, tapi juga beban. Suatu hari, ayah Maya menelepon. "Kau harus kembali ke rumah," katanya tegas. "Jangan bawa malu keluarga." Maya menolak, tapi ayahnya mengancam akan memotong dukungan finansial. Maya, yang bergantung pada warisan keluarga, merasa terjebak. Dia harus memilih keluarga atau cinta sejatinya. Konflik semakin dalam. Rina mulai mempertanyakan keputusannya membantu Maya. "Apakah ini layak? Kau pernah meninggalkanku." Maya menjawab, "Aku salah. Tapi sekarang, aku siap bertarung." Mereka berdua tahu pertarungan ini akan menuntut pengorbanan besar. Rina dan Maya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di pinggiran Jakarta, di mana tak ada yang mengenal mereka. Maya membawa Oto anak-anaknya, 3 gadis kecil yang lucu, mirip dengan Maya. "Mereka adalah alasan aku bertahan," kata Maya. Rina merasa hati lembut, tapi juga cemburu. "Aku bisa saja punya keluarga seperti itu denganmu, jika kau tidak pergi." Percakapan mereka penuh emosi. Maya menceritakan bagaimana dia berpura-pura bahagia di depan keluarga. "Setiap hari, aku merasa seperti hidup dalam kebohongan." Rina mengangguk, mengingat bagaimana dia sendiri harus menyembunyikan identitasnya di tempat kerja. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, mereka tahu risiko besar. Andi mulai menguntit Maya. Suatu malam, dia muncul di depan apartemen Maya, menuntut penjelasan. "Siapa wanita itu yang kau temui?" tanyanya marah. Maya berbohong, mengatakan itu teman lama. Tapi Andi tidak percaya. Dia menyewa detektif swasta untuk mengikuti mereka. Rina dan Maya semakin paranoid. Ayah Maya ikut campur. Dia datang ke Jakarta, memaksa Maya untuk bertemu. "Kau harus memperbaiki pernikahanmu," katanya. "Untuk nama baik keluarga." Maya berdebat, "Ayah, aku tidak bahagia." Tapi ayahnya tidak peduli. Bahagia itu bukan segalanya. Tanggung jawab lebih penting. Maya pulang dengan hati berat, merasa seperti anak kecil lagi. Rina sementara itu menghadapi konflik internal. Teman dekatnya, Lina, curiga dengan perilakunya. "Kau tampak gelisah akhir-akhir ini," kata Lina. Rina hampir menceritakan semuanya, tapi dia takut.
Lina adalah orang yang konservatif meskipun teman baik. Apakah dia akan mengerti? Maya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Pengacara mereka, seorang wanita progresi bernama Sinta, memperingatkan, ini akan sulit. Hak asuh anak bisa jadi isu besar, terutama jika masa lalu kalian terungkap. Maya setuju, tapi dia siap. Aku tidak mau anak-anakku tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan. Andi bereaksi dengan kemarahan. Dia mengirim surat ancaman ke Rina, jauhi istriku atau kau akan menyesal. Rina ketakutan, tapi juga marah. Dia konfrontasi Maya, ini terlalu berbahaya. Kenapa aku harus terlibat? Maya menangis, karena aku mencintaimu. Dan aku butuhmu. Mereka menghabiskan malam bersama, berbicara tentang masa lalu. Maya mengakui kesalahannya, aku pengecut. Aku seharusnya bertarung untuk kita. Rina memakan, tapi tidak sepenuhnya. Pengampunan butuh waktu. Keesokan harinya, detektif Andi mengambil oto mereka berdua. Andi mengancam akan membagikannya ke media. Bayangkan apa yang akan terjadi pada karirmu, katanya pada Maya. Maya panik, tapi Rina menenangkannya. Kita harus lawan. Ayah Maya mengetahui. Dia memanggil Maya ke rumah keluarga di Semarang. Kau membawa malu, teriaknya. Maya berdiri teguh, ayah, aku lesbian. Aku mencintai Rina. Ayahnya terkejut, lalu marah besar. Dia memutuskan hubungan, kau bukan anakku lagi. Maya kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Anak-anaknya bertanya, kenapa mama sedih? Maya berbohong, tapi hatinya sakit. Rina mendukungnya, kita akan lewati ini bersama. Tapi masalah belum selesai. Andi mengajukan tuntutan balik, mengklaim Maya tidak layak jadi ibu karena orientasinya. Pengadilan menjadi arena pertarungan. Sinta berjuang, tapi hakim tampak bias. Di Indonesia, di mana nilai tradisional kuat, ini adalah tantangan besar. Rina memberikan kesaksian, meskipun takut. Maya adalah ibu yang baik, katanya. Tapi Andi membawa bukti oto. Ruang sidang gempar. Media mulai meliput, meskipun secara samar. Maya merasa dunia runtuh. Apakah ini harga yang harus kubayar? Tanyanya pada Rina. Rina menjawab, ya, tapi kita akan menang. Konflik meningkat. Teman-teman Maya menjauh, keluarga Rina yang tidak tahu mulai curiga. Rina harus berbohong kepada ibunya, ini hanya kasus teman. Tapi ibunya merasa ada yang salah. Suatu malam, Maya mendapat telepon dari Andi. Kembalilah, atau aku akan publikasikan semuanya. Maya ragu, tapi Rina meyakinkannya, jangan menyerah sekarang. Mereka memutuskan untuk mencari dukungan dari komunitas LGB. Di sebuah pertemuan rahasia, mereka bertemu orang-orang yang mengalami hal serupa. Itu memberi harapan. Tapi risiko tetap ada, penggerebekan polisi atau kekerasan dari kelompok radikal. Maya mulai menulis diari, mencurahkan perasaannya. Aku lelah berpura-pura. Tapi untuk anak-anakku, aku harus kuat. Rina membacanya, dan itu memperdalam ikatan mereka. Akhirnya, sidang pertama berakhir dengan hakim menunda keputusan. Maya dan Rina pulang, lelah tapi bersatu. Tapi bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Sidang kedua dimulai dengan tekanan lebih besar. Andi membawa saksi dari keluarga Maya, termasuk ayahnya. Ayah Maya bersaksi, anak saya telah tersesat. Dia butuh bimbingan. Maya merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Air mata mengalir saat dia melihat ayahnya di bangku saksi. Rina duduk di belakang, mendukung secara diam-diam, dia merasa marah pada ayah Maya. Bagaimana bisa orang tua melakukan ini pada anaknya, gumamnya.
Sinta, pengacara, menyerang balik, ini bukan tentang orientasi, tapi tentang kesejahteraan anak. Tapi hakim tampak ragu. Di luar pengadilan, media mulai memburu Maya. Seorang jurnalis mendekati, apakah benar Anda memiliki hubungan dengan wanita lain? Maya menghindar, tapi rumor menyebar. Di media sosial, hashtag tentang kasus ini muncul, dengan opini terbagi, sebagian mendukung Hackett, yang lain mengecam sebagai pelanggaran moral. Maya merasa terpojok. Anak-anaknya mulai bertanya, kenapa orang-orang marah pada Mama. Maya harus menjelaskan dengan hati-hati, ini masalah dewasa. Tapi hatinya sakit melihat kebingungan mereka. Rina menghadapi masalah di tempat kerja. Bosnya memanggil, ada rumor tentangmu. Apakah benar? Rina menyangkal, tapi dia tahu karirnya terancam. Di Indonesia, di mana diskriminasi kerja terhadap umum, ini adalah mimpi buruk. Maya dan Rina bertengkar untuk pertama kalinya sejak renian. Ini semua karena keputusanmu dulu, kata Rina. Maya balas, aku mencoba melindungimu. Mereka berpisah malam itu dengan hati sakit. Keesokan harinya, Maya mendapat surat dari ibunya. Aku mencintaimu, tapi ayahmu marah besar. Tolong pikirkan lagi. Maya menangis, merindukan dukungan keluarga. Dia memutuskan untuk bertemu ibunya secara rahasia di sebuah taman di Jakarta. Ibunya datang, terlihat lelah. Kenapa kau tidak bilang dari dulu, tanya ibunya. Maya menjelaskan, aku takut. Ibunya memeluknya, aku akan coba bicara dengan ayahmu. Itu adalah secercah harapan. Tapi Andi tidak menyerah. Dia mengirim oto-oto ke ayah Maya, memperburuk situasi. Ayah Maya memanggil lagi, kau telah menghancurkan keluarga. Maya menolak datang. Rina sementara itu bergabung dengan demonstrasi kecil untuk Hackett. Di sana, dia bertemu aktivis yang memberi nasihat. Kalian harus tetap kuat. Itu memberi semangat. Sidang ketiga, Andi bersaksi, Maya tidak stabil. Dia menipu saya. Maya marah, kau yang kasar. Hakim memperingatkan. Sinta membawa bukti pelecehan emosional dari Andi. Di akhir sidang, hakim memutuskan hak asuh sementara untuk Maya, tapi proses berlanjut. Maya lega, tapi tahu perjuangan belum selesai. Malam itu, Maya dan Rina berdamai. Makan aku, kata Maya. Rina memeluknya, kita bersama sekarang. Tapi keesokan harinya, skandal meledak. Sebuah tabloid mempublikasikan cerita, istri pengusaha terlibat skandal lesbian. Foto mereka tersebar. Maya panik, anak-anaknya diambil sementara oleh pengadilan untuk perlindungan. Rina merasa bersalah. Ini salahku karena membantu. Maya menenangkan, tidak, ini harga kebebasan. Mereka bersembunyi di rumah teman. Komunitas membantu menyediakan tempat aman. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman-teman menjauh, keluarga Rina menelepon, apa yang kau lakukan? Ibunya Rina, yang tinggal di Bandung, datang ke Jakarta. Aku dengar rumor. Apakah benar? Rina mengaku, ya, Bu. Aku mencintai Maya. Ibunya terkejut, tapi setelah berbicara lama, dia berkata, aku tidak mengerti, tapi aku mencintaimu. Itu adalah momen titik bagi Rina. Dukungan dari ibunya memberi kekuatan. Maya berbicara dengan anak-anaknya melalui video call. Mama akan segera pulang. Anak-anak menangis, membuat Maya semakin bertekad. Andi menghubungi lagi, menawarkan kesepakatan, tarik gugatan, atau aku akan hancurkan kalian. Maya menolak. Konflik mencapai puncak. Maya memutuskan untuk tampil di media, menceritakan sisi ceritanya. Aku ingin hidup jujur, katanya pada Rina.
Rina setuju meskipun takut. Wawancara itu menjadi viral. Banyak yang mendukung tapi juga banyak hujatan. Kelompok agama protes, tapi juga ada petisi dukungan. Ayah Maya akhirnya menelepon. Kau telah membuka mata kami. Tapi butuh waktu. Maya menangis bahagia. Tapi Andi marah besar. Dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Andi merasa kalah, memutuskan untuk membalas. Dia menghubungi kelompok radikal anti-LGBT, memberi tahu lokasi Maya dan Rina. Malam itu, sekelompok orang datang ke tempat persembunyian mereka, melempar batu dan berteriak slogan kebencian. Rina dan Maya melarikan diri tepat waktu berkat peringatan dari teman. Mereka pindah ke tempat lain, lebih aman. Ini terlalu jauh, kata Rina. Maya setuju, tapi kita tidak bisa mundur. Polisi dipanggil, tapi investigasi lambat. Di Indonesia, kasus seperti ini sering diabaikan. Sinta menyarankan, kalian harus cari perlindungan internasional jika perlu. Anak-anak Maya dikembalikan setelah investigasi, tapi dengan pengawasan. Maya memeluk mereka erat, Mama tidak akan pergi lagi. Rina mulai meragukan hubungan mereka. Apakah ini layak? Kita terus menderita. Maya menjawab, cinta kita layak diperjuangkan. Sidang akhir mendekat. Sinta membawa saksi dari komunitas LGBT yang bersaksi tentang diskriminasi. Hakim mendengar, tampak terpengaruh. Andi bersaksi terakhir, mengakui kesalahannya tapi tetap menyalahkan Maya. Dia menipu saya. Maya balas di bangku saksi, aku mencoba jujur sekarang. Hakim memutuskan, hak asuh penuh untuk Maya, perceraian disetujui. Andi kalah, tapi dia mengancam banding. Maya dan Rina merayakan secara diam-diam, tapi kemenangan pahit. Reputasi mereka rusak, karir terancam. Ayah Maya datang ke Jakarta. Aku minta maaf, katanya. Aku salah. Maya memaafkan, tapi hubungan mereka berubah. Rina kehilangan pekerjaan karena skandal. Dia harus mulai dari nol, tapi dia lebih kuat. Ini adalah harga kebebasan, katanya. Maya memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Rina setuju ikut. Mereka mulai hidup baru dengan anak-anak. Tapi masa lalu masih menghantui. Andi mengirim pesan terakhir, ini belum selesai. Maya mengabaikan, fokus pada masa depan. Mereka bergabung dengan organisasi advokasi LGBT, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Itu memberi tujuan. Suatu hari, Rina bertemu Lina lagi. Lina berkata, aku dukung kamu. Itu adalah rekonsiliasi. Maya menulis buku tentang pengalamannya, menjadi inspirasi. Tapi kritik tetap ada. Hidup mereka sekarang penuh tantangan, tapi juga cinta. Anak-anak tumbuh, belajar tentang keberagaman. Rina dan Maya berjanji lagi, kali ini lebih kuat. Kita telah bayar harganya, kata Maya. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Approximately 850 words, wide, in to eten to sarbu. Maya merenungkan perjalanan mereka. Dari pertemuan pertama di universitas, hingga pengkhianatan, renian, dan perjuangan. Setiap keputusan punya harga, kehilangan keluarga, teman, karir. Tapi mereka dapatkan kebebasan. Rina setuju, kita telah titeh banyak orang. Anak-anak bertanya tentang Rina. Maya menjelaskan, dia adalah bagian dari keluarga kita. Anak-anak menerima dengan polos. Di Bali, mereka menemukan kedamaian. Pantai, angin segar, komunitas ramah. Tapi berita dari Jakarta, undang-undang baru yang lebih ketat terhadap LGBT. Maya khawatir, apakah kita aman? Rina menenangkan, kita akan hadapi bersama.
Mereka menghadiri estial rahasia, bertemu pasangan lain. Cerita serupa, tekanan sosial, konflik keluarga. Maya berpidato, jangan takut mencintai. Itu mendapat aplaus. Tapi Andi muncul lagi, mengajukan banding. Sidang baru dimulai. Maya lelah, tapi bertekad. Ini untuk masa depan anak-anak kita. Rina mendukung penuh. Mereka siap bertarung lagi. Banding Andi dimulai di Pengadilan Tinggi Jakarta. Atmosfer lebih tegang, dengan media lebih banyak meliput. Andi membawa pengacara baru, yang menyerang karakter Maya. Dia tidak stabil karena gaya hidupnya. Sinta membela dengan bukti psikologis, orientasi bukan penentu kestabilan. Tapi opini publik terbagi. Maya merasa lelah. Anak-anaknya sekarang berusia 5 tahun, mulai sekolah di Bali. Mama, kenapa kita harus pergi ke Jakarta lagi? Tanya salah satu. Maya menjelaskan, untuk melindungi keluarga kita. Rina ikut, meninggalkan pekerjaan barunya sebagai relance writer. Kita harus menang, katanya. Di sidang, ayah Maya bersaksi lagi, tapi kali ini mendukung. Aku telah belajar. Anakku layak bahagia. Itu adalah kejutan besar. Andi terkejut. Ibunya Maya juga datang, memberikan dukungan emosional. Keluarga mulai bersatu kembali, meskipun lambat. Andi kalah banding. Hakim memutuskan inal, Maya bebas sepenuhnya. Maya dan Rina kembali ke Bali dengan kemenangan. Tapi harga telah dibayar, stres, kehilangan priasi, trauma. Mereka hidup bahagia, membesarkan anak-anak bersama. Maya menjadi aktis penuh waktu, Rina menulis buku tentang pengalaman mereka. Anak-anak tumbuh memahami cinta dalam berbagai bentuk. Aku punya 2 mama, kata salah satu dengan bangga. Tapi masyarakat Indonesia masih lambat berubah. Diskriminasi tetap ada, tapi cerita mereka menginspirasi banyak orang. Maya merenung, apakah semua pengorbanan ini sia-sia jika tidak ada perubahan? Rina menjawab, tidak. Kita telah ubah hidup kita sendiri. Mereka berjalan di pantai, tangan bergandengan, melihat matahari terbenam. Ini adalah akhir dari badai, tapi awal dari kehidupan baru. Apakah mencintai seseorang meskipun bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar?